Kata Podcast Alkitab bareng kita. Poki Barata. biasa. Iya, halo semua. Jadi ini podcast kita bakal bahas tentang Alkitab sama-sama. Nah, kalau hari ini kita bakal bahas tentang Paulus. Mulai dari siapa itu Paulus, siapa sampai perjalanan-perjalanannya yang udah dilalui, serta nilai-nilai yang bisa kita dapat dari Paulus ini sendiri. Ngomong-ngomong soal Paulus, siapa sih sebenarnya Paulus itu? Nah, gini teman-teman. Sebelum kita bahas tentang namanya yang Paulus, kita harus tahu dulu nih, seluk-beluk nama yang dulu Saulus. Lah, emangnya gimana tuh? Bukannya setahu aku dulu ganti nama jadi Paulus ya? Oh, nggak gitu ceritanya guys. Ternyata, jadi banyak orang yang salah sering mengira kalau nama Saulus diubah jadi Paulus. Padahal sebenarnya itu hanyalah perubahan nama dalam konteks budaya. Karena Saulus ini dalam budaya Ibrani, sedangkan Paulus itu budaya Yunani gitu. Duh, kayaknya kurang jelas nih. Ada contoh yang lebih jelas gak sih? Biar teman-teman yang denger juga ngerti. Nah, ini nih contoh simpelnya. Misalnya, ada orang namanya John. Itu kan dalam bahasa Inggris kan? Kalau dia ke Indonesia, pasti namanya jadi Yohanes. Jadi sebenarnya dari Saulus ke Paulus, itu cuma kayak perubahan bahasa doang. Walah, jadi selama ini mikir kalau Paulus berubah namanya, pas dia berubah tobat itu salah. Ternyata perubahan namanya itu gak ada sangkut pautnya sama pertobatannya Paulus. Oh alah, ngomong-ngomong soal pertobatan Paulus, apa sih yang bikin dia bertobat? Gimana ceritanya sampai dia bisa bertobat? Jadi gini loh ceritanya, waktu dia mau ke Damsyik, Tuhan Yesus tuh menampakkan dirinya ke si Paulus. Dan saat itu Tuhan bilang ke Paulus, "Kenapa kamu menyiksa aku?" Di situ mata Paulus dibutakan sama cahaya yang terang banget. Dan dari situ dia berangkat ke Damsyik, menginap di rumah Yudas. Nah, kelanjutannya Dosro aja deh yang jelasin. Oke. Jadi setelah itu Tuhan ngomong ke Ananias melalui Roh Kudus. Tuhan minta Ananias ke rumah Yudas untuk samperin si Paulus yang saat itu masih Saulus gitu loh. Dan akhirnya Ananias ini ketemu sama Paulus dan doain si Paulus sampai akhirnya Paulus bisa melihat lagi dan dibaptis. Nah, dari sinilah Paulus bertobat dan mulai memberitakan Injil yang awalnya di rumah-rumah ibadat, sampai ia mulai menjalankan misinya ke bangsa-bangsa yang seperti kita tahu adalah perjalanan misi Paulus.